Halo Moms, pada hari ini kita akan membahas tentang tantrum pada anak. Anak merupakan anugerah bagi setiap orang tua. Dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, ada fase usia yang disebut anak usia dini. Berapa sih rentang anak usia dini? Yap, anak usia dini berada pada rentang 0 sampai 8 tahun. Anak usia dini berada pada masa keemasan atau golden age. Pada usia ini terjadi perkembangan yang sangat menakjubkan, termasuk perkembangan fisik dan psikis yang merupakan fase terbaik pada anak. Setelah menjadi anak usia dini, muncul adanya perilaku tantrum. Tantrum ini disertai dengan tingkah laku seperti menangis, melempar barang, memukul, menendang, menjerit, dan berguling-guling di lantai. Mamis mungkin bertanya-tanya, apa itu tantrum? Mengapa anak timbul tantrum? Dan saat tantrum, kita harus bagaimana? Apa saja bentuk tantrum? Dan apa saja pencegahan tantrum? Dibutuhkan kesabaran dan juga pemahaman orang tua mengenai tantrum, cara menangani, dan pencegahan perilaku tantrum agar tidak berlanjut pada anak seiring tumbuh kembangnya. Baik, kita akan bahas satu-satu dari sekarang. Tantrum atau dalam istilah psikologi disebut sebagai temper tantrum diartikan sebagai perilaku marah pada anak-anak. Biasanya terjadi pada usia prasekolah yaitu 1 sampai dengan 4 tahun. Merupakan ekspresi frustasi dari anak karena keterbatasan dan ketidakmampuan mereka dalam mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya. Menurut seorang psikologi klinis di Dallas, Amerika Serikat, Ray Levy PhD, setiap tantrum dihasilkan dari satu hal sederhana, yakni tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Secara tipikal, tantrum mulai terjadi pada saat anak mulai membentuk sense of self loh Moms. Pada usia ini, anak sudah cukup untuk memiliki perasaan me dan my words. Meskipun tantrum merupakan hal yang wajar, bukan berarti ayah bunda bisa membiarkannya ketika sudah melewati batas. Jangan sampai si kecil memanfaatkan tantrum sebagai senjata agar bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pada umumnya, tantrum terbagi menjadi dua. Yang pertama, tantrum tidak beresiko. Terjadi dengan durasi sebentar dan dianggap tidak beresiko karena biasanya muncul akibat ketidakmampuan anak dalam mengungkapkan keinginannya. Yang kedua, tantrum beresiko, berlangsung selama lebih dari 5 menit dan terjadi jika tingkat frustasi anak mencapai tahap yang sangat tinggi. Bahkan, anak sama sekali tidak mampu mengendalikan dirinya lagi. Berikut ini adalah beberapa penyebab tantrum. Yang pertama, temperamen anak. Kedua, ketidaksesuaian harapan orang tua dengan anak. Jenis kelamin anak, perbedaan budaya orang tua, konflik dengan orang tua tentang larangan, saat anak lapar, waktu-waktu tertentu seperti ketika orang tua akan pergi kerja, rasa takut pada anak, jumlah saudara, keinginan anak untuk mandiri, konsep sabar dan menunggu, dan pola asuh yang tidak konsisten dari orang tua kepada anak. Bentuk tantrum berdasarkan proses pembentukannya dapat dibedakan menjadi 3 tahapan, yakni tahap pemicu atau trigger, tahap respon, dan tahap pembentukan. Tahap pemicu atau trigger terjadi saat anak diserang, dikritik, atau diteriaki oleh ayah bunda dan saudaranya. Kemudian, tahap respon terjadi saat anak merespon kritikan tersebut secara agresif dan destruktif. Jika perilaku agresif direspon, anak akan lanjut ke tahap pembentukan, yakni disinilah anak akan mulai belajar membentuk perilaku tantrum sebagai senjata untuk melawan. Bentuk-bentuk tantrum pada anak kurang dari 3 tahun. Yang pertama, menangis, menggigit, memukul, menendang, menjerit, memekik-mekik, melengkungkan punggung, melempar badan ke lantai, memukul-mukulkan tangan, menahan napas, membenturkan kepala, dan melempar-lempar barang. Pada anak berusia 3-4 tahun, selain perilaku yang pertama tadi, ada juga perilaku-perilaku seperti menghentak-hentakan kaki, berteriak-teriak, meninju, membanting pintu, mengkritik, dan juga merengek. Yang terakhir, pada anak usia lebih dari 5 tahun, perilaku-perilaku yang tadi telah disebutkan ditambah dengan hal-hal berikut ini, yakni memaki, menyumpah, memukul kakak atau adik, mengkritik diri sendiri, memecahkan barang dengan sengaja, dan juga mengancam. Sebuah penelitian melihat perilaku tantrum berdasarkan arah agresivitasnya, yakni perilaku agresivitas keluar dan juga ke dalam diri. Pada agresivitas keluar, anak akan menampilkan agresi dengan menggosok objek di sekitarnya, meludahi, memukul, mencakar, menendang, serta tindakan lainnya. Pada agresivitas ke dalam diri, anak biasanya memunculkan dengan menggaruk kulit sampai berdarah, membenturkan kepala ke tembok atau ke lantai, membantingkan badan ke lantai, dan mencakar mukanya. Tantrum memiliki beberapa fase. Yang pertama, penyangkalan.
Pada fase penyangkalan, anak akan mengabaikan petunjuk dari orang tua dan anak tidak akan mendengarkan perintah dari orang tua. Selanjutnya, kemarahan. Pada fase ini, anak akan mengamuk, kemudian berganti ke fase tawar-menawar, yaitu saat dimana anak menunjukkan amarahnya. Kemudian, yang ketiga adalah bersedih. Saat bersedih, anak akan menangis, dan diakhiri dengan fase penerimaan. Dalam fase penerimaan adalah saat dimana anak sudah mulai tenang dan bisa diberikan nasihat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dia lakukan. Berikut ini adalah beberapa tips menangani tantrum. Yang pertama, orang tua harus tetap tenang. Kemudian, orang tua harus konsisten. Yang ketiga, memindahkan anak ke tempat yang lebih aman. Menenangkan anak dengan memeluk dan mengkomunikasikan dengan anak. Selanjutnya, yang terakhir adalah mencari tahu penyebab tantrum. Untuk mencegah terjadinya tantrum, lakukan hal-hal berikut. Yang pertama, berikan banyak perhatian positif. Berikan anak kendali atas hal-hal yang kecil. Jauhkan dari objek yang dilarang. Mengalihkan perhatian anak. Membantu anak mempelajari keterampilan baru, dan mempertimbangkan permintaan anak. Selain memberikan perlakuan, Bunda juga dapat memberikan makanan yang dapat mencegah tantrum. Yang pertama, sayuran hijau, telur, bubur oatmeal, salmon, daging merah, dark chocolate, dan juga buah-buahan. Setelah anak selesai tantrum, orang tua sebaiknya melakukan hal-hal seperti ini. Yang pertama, puji anak karena mendapatkan kembali kendalinya. Saat anak tenang, adalah waktu untuk pelukan dan berikan kepastian bahwa anak dicintai apapun yang terjadi. Selanjutnya, pastikan anak cukup tidur juga, karena tidur yang cukup dapat mengurangi amukan secara dramatis. Tapi, tantrum juga memiliki dampak positif loh Bun. Yang pertama, setelah lelah, anak akan menjadi mudah tertidur dan lebih nyaman. Kemudian, membuat kedekatan kita sebagai orang tua dan anak lebih terjalin, mengajarkan si kecil memahami aturan yang kita buat, dan juga melatih anak karena menahan emosi terhadap sesuatu. Ingat ya Mams, orang tua merupakan lingkungan pertama bagi anak yang sangat berperan penting dalam setiap perkembangan anak, khususnya perkembangan kepribadian dan emosi anak. Semangat bertumbuh!